Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenal tentang tafsir fiqih, bahwa tafsir fiqih ini adalah bagian dari tafsir bir-ra'yi, dan kalau dari segi tematiknya termasuk tafsir tematik umum. Baik. Nah, tafsir fiqih merupakan bagian dari tafsir bir-ra'yi. Tafsir fiqih adalah bagian dari tafsir bir-ra'yi, di mana tafsir ini berfokus pada penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum fiqih. Tafsir ini memerlukan pendekatan akal atau rasio, ra'yi, dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran untuk mendapatkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Tafsir fiqih banyak digunakan untuk menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yusuf Qardawi bahwa dalam Al-Quran itu ada 500 ayat tentang hukum. Kita ulas kembali bahwa tafsir bir-ra'yi adalah metode penafsiran Al-Quran yang menggunakan akal, logika, dan ijtihad untuk memahami makna ayat-ayat Al-Quran. Dasar penggunaannya adalah kemampuan manusia untuk berpikir rasional yang diberikan oleh Allah, asalkan penafsiran tersebut tetap sesuai dengan dalil-dalil syara' dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis yang sahih. Nah, kelebihan tafsir bir-ra'yi mampu menjawab persoalan kontemporer yang belum dibahas secara empiris dalam tafsir klasik ya. Kemudian mengakomodasi kemajuan ilmu pengetahuan dalam memahami ayat Al-Quran. Kemudian mampu menjawab persoalan kontemporer yang belum dibahas secara eksplisit dalam tafsir klasik. Kemudian mengakomodasi kemajuan ilmu pengetahuan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Namun mempunyai kekurangan, yaitu berisiko menghasilkan penafsiran yang keliru jika dilakukan tanpa landasan ilmu yang memadai. Kemudian berpotensi terpengaruh oleh pemikiran subjektif atau hawa nafsu penafsir. Kemudian kurang merujuk pada sumber asli. Kemudian tafsir cenderung dipaksakan ya. Kemudian sebagian tafsir fiqih untuk condong kepada mazhab tertentu. Tetapi juga ada yang objektif ya. Contohnya adalah Ibnul Arabi, tidak terlalu fanatik terhadap mazhab. Nah, ulama-ulama dalam tafsir fiqih ini, yang pertama ya, Ar-Razi, atau namanya Abu Bakar Ahmad bin Ali Al-Jassas Ar-Razi. Abu Bakar Ar-Razi adalah seorang ulama Hanafi yang dikenal sebagai orang pertama yang menulis tafsir fiqih. Ia lahir di Araid, yang terkenal dengan karya utamanya yaitu Ahkamul Quran. Ar-Razi juga banyak belajar fiqih kepada ulama-ulama terkemuka pada zamannya. Ia mulai belajar di Baghdad pada usia muda dan memiliki banyak guru besar, termasuk Al-Karki, Syekh Ad-Daraqutni, dan At-Tabarani. Kemudian karya utamanya berfokus pada fiqih, tafsir fiqih, dan memberikan pandangan tentang hukum-hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Karya ini menjadi salah satu kitab tafsir fikih paling terkenal. Di dalamnya, Ar-Razi mengupas berbagai ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam, memberikan pandangan tentang bagaimana ayat-ayat tersebut diterapkan dalam konteks fikih. Kemudian Qiyal Harasi, atau namanya Syams al-Islam Imaduddin Abul Hasan Ali bin Muhammad At-Tabari. Al-Qiyal Harasi ini wafat tahun 508. Dia juga berperan penting dalam penafsiran ayat fiqih. Karyanya berfokus pada hukum-hukum fikih dalam Al-Quran yang diletakkan dalam kehidupan masyarakat muslim ya. Mazhabnya adalah Syafi'i. Nah, At-Tabari ini adalah salah satu ulama besar yang menulis tafsir fiqih, terutama mengenal ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum Islam. Tafsirnya berfokus pada ayatul ahkam, yang merupakan ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, Ibnul Arabi, Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Ma'arifi Al-Ishbihili Al-Andalus.
Jadi ini ada dua tokoh yang mirip namanya, satunya Ibnu Arabi dan satunya Ibnul Arabi, pakai al. Yang Ibnu Arabi adalah tokoh yang mempunyai gagasan tasawuf tentang wahdatul wujud. Tetapi ini adalah Ibnul Arabi yang merupakan ahli tafsir, yang seorang ulama Maliki ya, mazhabnya Maliki, lahir di kota Maroko. Ia banyak berperan dalam mengembangkan tafsir fiqih dengan pendekatan ijtihad dan menjelaskan berbagai hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Ibnul Arabi adalah seorang ulama Maliki yang terkenal dengan karya Ahkamul Quran, menjelaskan berbagai aspek hukum dalam Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan fikih sosial dan perundang-undangan Islam. Salah satu ajarannya adalah mengenai hukum-hukum pernikahan, jiz'ah, dan hak-hak non-muslim dalam masyarakat muslim. Kemudian yang keempat adalah Muhammad Ali As-Sabuni, adalah seorang tokoh ulama Syiah yang menyusun tafsir kontemporer mengenai ayat-ayat hukum Al-Quran. Tafsirnya Rawai Al-Bayan merupakan kumpulan kuliah yang dibawakan di Universitas Ummul Qura. Tafsir ini mencakup berbagai topik fikih seperti hukum riba, pernikahan, perceraian, dan jihad. Kemudian Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi ini mengarang Al-Jami' lil Ahkam Al-Quran. Mazhabnya adalah Maliki. Ya, Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi. Nah, kemudian ada juga ulama tafsir fiqh kontemporer yaitu Ibnu Asyur yang mengarang Al-Tafsir Al-Muyasyar ya, metodenya bi ra'yi. Muhammad At-Tahir Ibnu Asyur namanya. Lahir 1879 sampai 1873 Masehi. Nah, kemudian dalam